Ya, ibu-ibu yang ada di WIC, saya ingin katakan bahwa pria dan wanita itu diciptakan berbeda. Di manakah letak perbedaannya? Letak perbedaannya karena pria itu bergerak dengan logikanya. Sedangkan wanita itu bergerak dengan perasaannya. Nah, ibu-ibu semua, perbedaan inilah yang seringkali membuat pria dalam tanda kutip mungkin lebih mudah untuk mengampuni daripada wanita. Kenapa? Karena perasaan wanita begitu halus. Perasaan wanita begitu sensitif. Ibaratnya begini ibu-ibu, kalau pria disakiti oleh seseorang, maka pria bisa memberikan pengampunan secara cash keras. Langsung diampuni tanpa ada sisa-sisa yang lain. Sedangkan ketika wanita disakiti, wanita akan memberikan pengampunan dengan cara itu dicicil. Ya, itulah yang menyebabkan seringkali wanita begitu mudah untuk mengungkit-ungkit kesalahan-kesalahan yang sudah lama berlalu. Ya, buat para pria, buat para suami, ini masalah ya, udah lama kita lupakan. Tetapi bagi kaum wanita atau bagi kaum istri-istri, mereka selalu mengingat kejadian-kejadian yang mungkin udah puluhan tahun lewat. Karena apa? Karena sifat mengampuni dari seorang wanita dengan cara dicicil tadi, ibu-ibu. Ya, nah, kalau masalah ini nggak pernah dibereskan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah konflik bisa terus terjadi dalam hubungan-hubungan suami istri. Konflik bisa terus terjadi dalam rumah tangga kita. Ya, komunikasi bisa terputus dan tidak jarang, sering kali terjadi perceraian-perceraian dalam rumah tangga Kristen, ibu-ibu. Ya. Dan sekalipun kalau kita tidak bercerai, maka sebagai wanita atau sebagai istri, maka wanita-wanita atau istri-istri bisa hidup dalam keadaan tertekan. Dan hidup dalam keadaan tertekan inilah yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit itu bisa muncul dari dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, saya mau kasih tahu bahwa Tuhan punya rancangan dalam kehidupan manusia. Itu bukan rancangan kecelakaan. Rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita itu akan selalu membawa kita kepada hidup yang penuh dengan pengharapan dan kepada masa depan yang cerah. Tuhan mau apa yang ada di sorga itu terjadi di muka bumi ini. Tuhan mau apa yang ada di sorga itu terjadi di rumah kita, di keluarga kita. Oleh sebab itu hari ini kita perlu belajar prinsip-prinsip pengampunan yang alkitabiah. Agar apa? Agar rancangan-rancangan kebaikan Tuhan itu terjadi di rumah kita, terjadi di tempat kerja kita, terjadi di gereja kita, terjadi di lingkungan kita. Karena hidup itu seperti main bom kar, ibu-ibu ya. Pernah lihat ya, kalau kita pergi ke Dufan ada gelanggang permainan bom kar, di mana mobil itu saling bertabrakan satu dengan yang lain. Dan artinya apa? Artinya begini, mobil-mobil itu hanya bisa bertabrakan kalau mobil itu berdekatan. Ya, kalau dia berdekatan makanya saling tabrakan, itu sebabnya ya. Maka orang yang paling menyakiti hati kita itu bukan orang-orang yang jauh. Orang-orang yang paling menyakiti hati kita itu adalah orang-orang yang dekat dengan kita. Dan itu bisa suami kita, itu bisa teman gereja kita, lingkungan bisnis kita, teman-teman kita, di tempat kerja kita. Oleh sebab itu hari ini saya mau mengajar kepada ibu-ibu yang ada di Women in Christ. Bagaimana caranya supaya kita menjadi wanita yang bisa mengampuni. Sehingga apa yang ada di sorga terjadi di rumah kita, di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Nah, kita akan buka Alkitab kita dalam Matius 5
ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Demikianlah firman Tuhan. Alkitab katakan begini, jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi firman Tuhan itu saklek, Bapak Ibu. Firman Tuhan itu nggak bisa ditambah atau dikurang, ya. Nah, apa firman Tuhan buat setiap kita, wanita-wanita yang ada di WIC? Alkitab katakan begini, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Perhatikan baik ayat yang ke-39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang jahat kepada kamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, ini kebenaran firman Tuhan. Nah, seringkali firman Tuhan ini disalahartikan oleh setiap kita, sehingga membuat kita rasa-rasanya ini ayat gak masuk di akal kita. Kalau ini ayat gak masuk di akal kita, berarti ini ayat gak bisa kita lakukan, gak bisa kita kerjakan. Oleh sebab itu hari ini saya ingin memberikan pengertian kepada kita, memberikan arti apa sih kebenaran di balik firman Tuhan. Kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga pipi kirimu. Dan saya berharap firman Tuhan ini bisa menjadikan setiap kita wanita-wanita yang bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga kita gampang untuk melepaskan pengampunan. Kebenaran pertama, apa kebenaran di balik tampar pipi kanan, berikan juga pipi kiri? Yang pertama adalah begini, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kebenaran pertama adalah jangan balas. Ya, makanya Alkitab katakan apa? Ya, kamu tahu bahwa ada mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya. Kenapa kita nggak boleh balas, Bapak Ibu? Karena begini, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Pembalasan itu adalah haknya Yesus, bukan haknya kita. Makanya Roma 12 ayat yang ke-19 katakan seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Perhatikan baik, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi ibu-ibu, ya, kenapa hanya Tuhan yang boleh balas? Karena Tuhan itu adalah hakim yang adil. Ya, pada akhirnya dia akan menghakimi seluruh manusia dan dia adalah hakim yang adil. Ya, kenapa kita nggak boleh balas? Karena begini ibu-ibu, karena kalau kita membalas orang yang jahat, kalau kita membalas orang yang menyakiti hati kita, berarti itu sama dengan kita mau menjadi seperti Tuhan. Ya, dan siapakah yang selalu ingin menjadi seperti Tuhan? Yang selalu ingin menjadi seperti Tuhan itu adalah iblis, itu adalah si jahat. Makanya begini, kalau kita berusaha membalas orang yang jahat sama kita, kita berusaha membalas orang yang menyakiti hati kita, kalau kita jadi orang-orang yang penuh dengan dendam, makanya kita tidak serupa dengan Tuhan, kita serupa dengan si jahat. Ya, karakter iblis, karakter si jahat itu keluar kalau kita berusaha untuk membalas. Ya. Makanya orang-orang yang menyimpan dendam, orang-orang yang berusaha membalas, ya kan? Kalau saya disakiti, saya akan 10 kali bisa menyakiti dia, lebih lagi Pak Pendeta. Kalau kita jadi orang-orang yang seperti itu, makanya seringkali kita sebut orang itu kesetanan. Karena apa? Yang keluar dari dalam hidupnya bukan karakter Tuhan. Yang keluar dari dalam kehidupannya adalah karakter si jahat. Ya, Roma 12 ayat yang ke-17 katakan apa? Alkitab katakan begini, janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Kenapa kita nggak boleh membalas jahat dengan jahat? Karena apa? Karena begini, ada Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dia ada, dia tinggal dalam kehidupan setiap kita. Kalau dia tinggal dalam kehidupan setiap kita, seharusnya begini, yang memancar keluar dari dalam kehidupan kita, itu bukan kejahatan. Seharusnya yang memancar dari dalam kehidupan kita adalah kebaikan. Makanya Roma 12 ayat yang ke-21 firman Tuhan katakan begini ibu-ibu, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita jalan keluarnya bahwa begini, kejahatan itu nggak bisa dilawan dengan kejahatan. Kejahatan itu hanya bisa dilawan dengan kebaikan, dengan karakter Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Ya, oleh sebab itu pertanyaannya begini, boleh nggak sih kita balas? Jawabannya boleh. Kita boleh membalas, tapi bukan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan itulah firman Tuhan, dan itulah yang Alkitab katakan buat setiap kita jemaat Tuhan yang ada di WIC ini. Ya, karena masalah nggak akan pernah selesai. Masalah nggak akan pernah bisa diselesaikan dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Masalah nggak akan pernah selesai kalau kita membalas kejahatan. Orang yang menyakiti hati kita, kita balas dengan menyakitinya kembali ibu-ibu. Ya, karena jahat dilawan dengan jahat. Jahat dibalas dengan jahat akan menimbulkan dendam. Oke? Masalah hanya bisa diselesaikan dengan cara membalas kejahatan dengan kebaikan. Ibu-ibu mau apa yang ada di sorga terjadi di rumah kita? Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Perlihatkan karakter Tuhan yang ada dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Nah yang kedua, apa kebenaran di balik ketika kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kebenaran yang kedua adalah kalau ada orang yang menyakiti hati kita, yang kedua adalah begini, berikanlah, lepaskanlah pengampunan ibu-ibu. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan mengampuni? Nah, ada begitu banyak orang Kristen, mereka punya definisi yang salah tentang pengampunan. Nah, karena definisi yang salah inilah yang membuat orang-orang Kristen salah tindakan. Makanya itu sebabnya kenapa agak susah untuk orang-orang yang punya pemahaman tertentu, susah bagi mereka untuk mengampuni, susah bagi mereka untuk melepaskan pengampunan. Saya cuma mau kasih tahu kepada ibu-ibu bahwa mengampuni itu bukan melupakan. Ya, kenapa mengampuni bukan melupakan? Karena begini, kita nggak akan pernah bisa melupakan perbuatan atau rasa sakit yang timbul dalam hati kita ketika orang itu menyakiti hati kita. Kita nggak akan pernah bisa lupa. Ya, kecuali kalau kepala kita kejedot, kemudian kita amnesia, baru kita bisa lupa. Ya, saya kasih contoh. Ya, kalau kita lagi jalan. Ibu-ibu ya, kita lagi di jalan, tiba-tiba kita lewat ada sebatang pohon, yang ini pohon mangga besar sekali, dia lagi sedang berbuah. Waktu kita lewat tiba-tiba ada buah mangga yang jatuh dan mengenai kepala kita. Sampai membuat kita pusing, sampai membuat kita benjol. Ya, rasa sakitnya akan selalu kita ingat, betul gak sih? Dan suatu hari kalau kita lewat jalan itu lagi, dan kemudian kita lihat pohon itu lagi, bisa nggak kita lupa bahwa pernah ada pohon mangga, buah mangga yang jatuh mengenai kepala kita? Kita pasti ingat, betul nggak sih? Ya kan? Kita pasti ingat. Itu dia. Makanya begini, mengampuni itu bukan melupakan. Tapi apakah yang dimaksud dengan mengampuni? Mengampuni adalah sebuah keputusan yang kita buat dengan penuh kesadaran untuk tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Ya.
Jadi rasa sakitnya masih kita ingat, perbuatan orang itu terhadap kita masih kita ingat. Tetapi kita sudah membuat keputusan untuk tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Itulah yang dimaksud dengan mengampuni. Ya. Makanya kalau kita punya definisi yang benar, maka kita jadi orang-orang yang bisa melepaskan pengampunan. Kita jadi orang-orang yang bisa ya melepaskan dendam, ya. Kita nggak dendam lagi dengan orang tersebut. Kita nggak punya keinginan untuk membalas orang tersebut. Melainkan begini, kalau ada orang yang jahat sama kita, kalau ada orang yang menyakiti hati kita, kita akan dengan mudah melepaskan pengampunan. Kalaupun hari ini kita belum bisa melepaskan pengampunan, makanya ini yang harus terjadi. Kita harus belajar untuk menerima keadaan tersebut. Kalau kita belum bisa menerima keadaan tersebut, belajarlah untuk menghindar sementara dari orang yang menyakiti hati kita, supaya itu tidak timbul. Perasaan sakit itu tidak timbul kembali. Kita bisa berusaha untuk menghindarinya sejenak. Bukan selama-lamanya ibu-ibu, tapi menghindarinya sejenak sampai kita bisa menerima kondisi itu dan melepaskan pengampunan. Ya, karena kalau kita tidak belajar untuk melepaskan pengampunan, maka apa yang terjadi ibu-ibu? Yang terjadi adalah sebenarnya kita sedang menyimpan daging busuk dalam hati kita. Ibu-ibu pernah ketemu daging busuk gak? Ya, kita beli daging di pasar, kita simpan di kulkas kita. Ya, karena udah kelamaan tuh daging akhirnya busuk. Nah saya mau nanya, kalau setiap kita ketemu daging busuk di kulkas, apa yang kita lakukan? Kita ambil tuh daging busuk, kita gendong-gendong, kita timang-timang, oh daging busuk, apakah itu kita lakukan? Enggak kan? Kalau kita ketemu daging busuk dalam kulkas, yang pertama kita lakukan adalah kita langsung buang itu daging busuk. Kenapa kita buang itu daging busuk? Karena begini ibu-ibu, kalau daging busuk itu terus tersimpan di dalam kulkas, maka daging busuk itu akan mengakibatkan kebusukan buat daging-daging segar lainnya yang ada di dalam kulkas. Ya. Nah kalau kita tahu kita simpen daging busuk di kulkas saja harus kita buang. Kenapa? Kalau ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang jahat sama kita, kita terus simpan itu daging busuk dalam hati kita. Ya, kalau kita terus simpan itu daging busuk dalam hati kita, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah daging busuk itu akan merusak setiap kebiasaan dan kualitas karakter terbaik yang Tuhan sebenarnya sudah tanam dalam kehidupan kita. Makanya hari ini kita harus belajar melepaskan pengampunan ibu-ibu. Ya, jangan simpen, lepaskan pengampunan. Sama seperti monyet di Afrika. Orang-orang Amerika itu kalau bikin pencobaan, Bapak Ibu, percobaannya itu menggunakan monyet, nangkepnya dari Afrika. Bagaimana caranya orang Afrika nangkep monyet hidup-hidup? Oh gampang. Ya. Mereka cari botol yang ujung botolnya itu muat tangan monyet. Ya, kemudian botol itu ditaruh kacang dalamnya, disimpan dalam tanah, disisain cuman ujungnya doang, ibu-ibu, ya. Ditaruh di tempat dekat sarang monyet. Ketika monyet-monyet itu kemudian mencium bau kacang, maka apa yang terjadi? Mereka mendekati ya itu botol, dimasukin tangannya ibu-ibu. Waktu mereka ambil kacang yang ada di dalam botol tersebut, waktu mereka genggam, nah karena genggaman mereka lebih besar daripada lubang botol tersebut, maka apa yang terjadi? Maka monyet-monyet itu akan terjebak dengan sendirinya, terperangkap dengan sendirinya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya monyet-monyet itu bisa lepas dari perangkap dan penjara botol itu? Satu-satunya cara adalah dengan cara monyet-monyet tersebut melepaskan kacang-kacangnya itu. Kalau kita nggak mau terpenjara, hidup terpenjara dengan kesalahan orang lain. Kita nggak mau hidup terpenjara dengan dendam terhadap orang lain. Maka nggak bisa kita harus belajar melepaskan pengampunan. Yang ketiga,
Apa kebenaran di balik kalau kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Kebenaran yang ketiga adalah kita harus rela untuk disakiti lagi. Ya. Kenapa kita harus rela disakiti lagi? Karena apa? Karena firman Tuhan katakan apa? Kalau kita ditampar pipi kanan itu kan sakit kan? Berikan pipi kiri, sakit lagi kan? Makanya kita harus rela untuk disakiti lagi. Karena apa? Karena begini ibu-ibu, tidak ada jaminannya untuk orang tersebut tidak menyakiti diri kita lagi. Orang yang sama bisa menyakiti kita berkali-kali. Dan apa yang terjadi kalau orang yang telah kita ampuni menyakiti kita lagi? Ampuni lagi ibu-ibu. Ya. Oh, nggak bisa Pak Pendeta, cukup sekali. Itu bukan Injil Yesus Kristus ibu-ibu, itu Injilnya Roma Irama kan cukup sekali. Injil Yesus Kristus nggak pernah ngomong begitu. Alkitab katakan dalam Matius 18 ayat 21 sampai 22. Alkitab katakan begini, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu sampai 7, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. 7 itu udah angka sempurna Bapak Ibu. Tapi untuk pengampunan harus 70 kali 7. Artinya apa? Artinya begini, pengampunan yang kita berikan kepada orang yang menyakiti hati kita haruslah pengampunan yang tanpa batas. Kenapa? Karena Tuhan juga telah mengampuni kita berkali-kali. Kita udah menyakiti Tuhan berkali-kali, tapi Tuhan pun udah berkali-kali mengampuni kita, bahkan tanpa mengingat-ingat perbuatan kita. Oleh sebab itu hari ini tidak ada dasar buat kita untuk tidak melepaskan pengampunan yang tanpa batas tersebut ibu-ibu. Ya, makanya 70 kali 7 kita harus rela untuk disakiti lagi. Kita harus rela untuk melepaskan pengampunan lagi. Makanya dalam doa Bapa kami ada sebuah kebenaran yang Tuhan Yesus ingin ajarkan kepada kita. Coba kita buka Alkitab kita ini yang terakhir ya, Matius 6 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-13. Alkitab katakan begini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat yang ke-13 dikatakan begini, dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ibu-ibu bisa lihat di sini bahwa di sini dikatakan bahwa jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Nah, saya mau kasih tahu kepada ibu-ibu bahwa pencobaan manusia, ya, apa pencobaan terbesar manusia? Pencobaan terbesar manusia bukan hanya sekedar kita melewati lembah-lembah kekelaman, bukan hanya sekedar ketika kita mengalami penderitaan dalam hidup, bukan hanya sekedar ketika kita dalam kekeringan, bukan. Tapi konteks jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Kita harus lihat konteksnya. Pencobaan terbesar manusia adalah ketika manusia tidak mau melepaskan pengampunan. Karena apa? Karena ketika kita berkeras hati, tidak mau melepaskan pengampunan, maka apa yang terjadi? Maka Tuhan juga akan memiliki kesulitan mengampuni kehidupan setiap kita. Makanya Alkitab katakan, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Oleh sebab itu, ibu-ibu hari ini, jadilah wanita yang bisa mengampuni. Karena saya percaya, kalau kita mengerti kebenaran ini, kita memahami kebenaran ini, maka kita akan menjadi wanita-wanita yang punya kebesaran hati, giant heart, untuk bisa mengampuni. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu sampai keturunan ke-7 dan ke-8.